welcome back to Edu Private Channel. As always, my name is Miss Gihat. I'm a teacher and I'm the teacher who will be discussing with you about articles. Jadi hari ini kita berdua akan berdiskusi tentang yang namanya articles. Sebelumnya Miss mau berterima kasih sebanyak-banyaknya sama friends yang udah merequest materi ini di kolom komentar. Ini komennya. Thank you friends. Oke, friends, kalian nyadar gak sih tadi Miss udah memberi contoh cara penggunaan articles di kalimat I'm a teacher and I'm the teacher. Oke, biar gak pusing kita langsung saja ke materinya ya. Pertama ada e dan en. E dan en adalah indefinite noun atau noun yang non-spesifik atau masih secara umum. Misalnya, go to a doctor. Miss nyuruh friends untuk pergi ke dokter. Tapi Miss nggak spesifik ke dokter mana, ke dokter siapa, ke dokter yang ada di mana, kan? Go to a doctor. Just go to a doctor, it doesn't matter who the doctor is or where it is. Pergi aja ke dokter, yang penting pergi gitu. Oke. Terus ada there is a bread. There is a bread. Ada sebuah roti. Kita nggak tahu rotinya roti yang mana, rasa apa. Cuma ada there is a roti. Jadi umum, non-spesifik. E dan en selalu untuk singular noun. Singular noun atau yang tunggal. Cuman ada satu benda dan harus countable. Countable noun adalah benda yang bisa dihitung. Seperti one friend, two friends. Tapi ingat singular noun, cuma satu doang. Jadi a friend. Oke, kita masih ingat kan apa bedanya countable sama uncountable noun? Oke, dan kapan kita menggunakan e dan en? Pertama saat menyebutkan noun yang pertama kalinya. I am a teacher. I am a teacher. Itu kalimat yang pertama. I am a teacher. Oke, yang kedua untuk menyatakan pekerjaan. Kayak tadi, I am a teacher. He is a doctor. He is a lawyer. She is a pharmacist. Oke, yang ketiga untuk benda yang tidak diketahui oleh pendengarnya, seperti I bought a phone. I bought a phone, aku beli HP atau aku beli handphone. Kita kan nggak tahu nih handphone merek apa siapa. Itu juga I went to a doctor, aku udah pergi nih ke dokter. Tapi aku nggak jelasin. Aku cuma bilang ada seorang dokter yang aku udah pergi gitu. Jadi I went to a doctor. Which doctor is it? Jadi kapan sih kita menggunakan e dan en? Ini kalau e itu untuk kata benda atau noun yang diawali oleh bunyi konsonan. Oke? Kalau berbeda dengan en yang diawali oleh bunyi vowel. Masih ingat kan? Vowel. A, I, U, E, O kayak gitu. Oke, ada contoh soal. Bisa di pause video ini dan coba aja ditebak pertanyaan-pertanyaan ini isinya apa. Oke? Nanti kita dicek bareng-bareng. Oke. Yang pertama, idea. Idea, ide. E atau en? Yap, benar, en. An idea. Karena idea itu bunyi awalnya tuh vowel, ya. Oke. Oke, yang kedua, a university. A university. Miss, kenapa university pakai e, sedangkan huruf awalnya itu bukan konsonan? Karena walaupun huruf awalnya itu vowel, tapi kita bacanya university, bukan university, ya kan? Jadi kita bakal menggunakan e, bukan en. Oke? Untuk yang ketiga, watch. Jam tangan. Watch. Apa nih kira-kira? A watch. Karena a watch itu awalnya bunyinya adalah konsonan. Jadi a watch. Oke, next question. Nah, ini ada lagi nih. Miss, kenapa
padahal huruf depannya H. Kenapa masih aja pakai N, pakai yang buat vowel? Kenapa? Karena masih inget kan, friends, kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya silent words. Silent words, jadi nggak dibaca. Dan honest itu adalah salah satu kalimatnya. Nah, jadi kita bacanya bukan honest, tapi honest. An honest man. Okay? Okay. Last question. Glass. A glass, good job. Karena glass itu hurufnya konsonan. Give yourself a round of applause, please. Okay, good job. Okay, sekarang kita ke the. The, okay. The. The adalah definite noun atau benda yang spesifik, yang udah bukan umum lagi, benda yang kita tahu. Okay? Dan the itu untuk countable dan uncountable noun. Bisa dua-duanya, berbeda dengan e hanya bisa untuk countable noun. Right? Oke, nih contoh uncountable noun itu seperti apa? Seperti rice, seperti sugar yang udah tadi di-mention before. Okay, example-nya. The man in front of you is my husband. The man in front of you is my husband. Laki-laki yang ada di depanmu adalah suamiku. Laki-laki yang ada di depanmu adalah suamiku. Oke, kenapa dibilang the? Karena sudah spesifik. Karena sudah tahu kalau laki-laki yang mana nih yang disebutkan. Karena ada adverbnya, ada kata keterangannya. The man in front of you, yang di depanmu. Jadi kita udah tahu nih, si pembicara ngomongin siapa? Ngomongin laki-laki yang ada di depanmu. Jadi, the man in front of you is my husband. Okay, the second example, contoh yang kedua. I broke the glass you bought. I broke the glass you bought. Aku mecahin gelas yang kamu beli. Nah, ada kata keterangannya. Gelas yang kamu beli. Jadi, kita bilangnya the. Which glass did you break? The one you bought. Gelas yang mana yang kamu pecahin? Yang kamu beli? Okay? The one you bought. Nah, sekarang kapan sih kita menggunakan the? Kita menggunakan the saat menyebutkan noun yang kedua kalinya. Okay? Kan tadi di noun yang pertama, sedangkan the di noun yang kedua. Seperti tadi yang Miss contohkan. The man in front of you is my husband. The man in front of you is my husband. Laki-laki yang ada di depanmu adalah suami saya. Pembicaranya juga explain atau ngasih tahu kalau laki-laki yang ada di depan ini adalah husbandku atau suamiku. Oke, second example, contoh yang kedua. I broke the glass you bought. I broke the glass you bought. Aku merusak atau memecahkan gelas yang kamu beli. I broke the glass you bought. Aku memecahkan gelas yang kamu beli. Nah, kita udah ada keterangannya. Gelas yang mana nih yang dirusak oleh pembicara? Jadi, which glass did you break? The one you bought. Jadi, udah spesifik. Pembicara maupun pendengar sudah tahu nih, gelas yang mana yang dipecahkan. Yaitu yang dibeli oleh pendengar. Oke, sekarang kapan kita menggunakan the? Kapan? Yaitu saat kita menyebutkan noun yang kedua kalinya. Berbeda dengan ya. Kan yang pertama kalinya. Dan the yang kedua kalinya. Seperti ini, ada example, ada contoh. There is a man outside. The man is wearing a yellow shirt. Okay? Ada seorang laki-laki di luar. Laki-laki itu menggunakan kaos kuning. Okay? Are you getting this? Okay. Jadi di noun pertama kita belum tahu nih siapa laki-laki itu. Tapi pembicara menerangkan kalau ada laki-laki di luar. Okay? Nah, ini baru perkenalan. Dan kita bisa bilang the man outside karena sudah tahu
Karena sudah tahu laki-laki yang mana ini, yaitu yang di outside. The man is wearing a yellow shirt. Laki-laki ini lagi menggunakan kaos kuning. Okay, you get it? Okay, second contoh. Contoh yang kedua biar lebih paham. I bought a burger and a pancake for breakfast. The burger was delicious, but I didn't like the pancake. Okay? Pertama pembicara bilang kalau aku membeli sebuah burger dan sebuah pancake untuk sarapan. Okay? Okay. Awalnya dibilang sebuah, oke, kita nggak tahu nih burger dan pancake-nya, baru diperkenalkan. Nah, untuk kalimat kedua, the burger, kita udah bilang the burger karena kita udah tahu nih burger sama pancake mana yang pembicara ini bilang. Burger dan pancake mana yang pembicara ini bicarakan, yaitu yang dia makan pada saat sarapan. Jadi I bought a burger and a pancake for breakfast. Aku telah membeli burger dan sebuah pancake untuk sarapan. The burger was delicious. Burgernya enak. But I didn't like the pancake. Tapi aku tidak suka pancake-nya. Oke, sekarang kita ke uncountable noun-nya. Jadi di sini ada uncountable noun. Mas ingat kan yang uncountable noun itu apa? Rice, sugar, milk yang tidak bisa dihitung apapun ya. Oke, kita bisa bilang there is some milk at home. The milk is new. The milk is new. Kita nggak bisa bilang a milk karena itu untuk countable noun saja dan untuk singular saja. Jadi kita menggunakan the milk. Oke? Yang terakhir adalah superlatif adjektif. Superlatif adjektif adalah perbandingan yang paling tinggi, yang paling-paling. Oke? For example, contohnya. You are the prettiest person I've ever seen. Kamu adalah orang yang paling cantik yang pernah aku lihat. You are the prettiest. Okay. That was the most wonderful thing I've ever witnessed. Itu adalah hal terhebat yang aku pernah saksikan. Terhebat, the most wonderful, tercantik, the prettiest, terimut, the cutest. Okay, you get it? Okay, sekarang kita langsung ke latihan. Oke, ini adalah latihan dari 1 sampai 8 ya. Jadi Miss mau like always dikerjakan di kolom komentar. Nanti kita akan buat a separate video like this one untuk membahas soal-soal. Jangan lupa jika masih ada yang ingin tanyakan, jangan malu untuk ditanyakan di kolom komentar. Okay? Thank you so much for listening. That is it for today. Don't forget to like, subscribe, and press down the notification bell below. Goodbye!